masyarakat bangsa Indonesia gitu ya bisa mencintai negaranya dengan sungguh-sungguh, mencintai negara dengan sungguh-sungguh. Nah, ini harus kita bentuk. Banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya terkait bela negara. Tidak harus angkat senjata ya gitu. Banyak hal, banyak profesi, dan itu juga bagian dari bela negara. Anak-anak sekarang sudah dieksploitasi secara politik, dan ini bahaya. Ini tidak boleh. Anak-anak boleh belajar politik, pada saatnya nanti akan belajar, tapi dilibatkan dan diubah pemikirannya untuk mengubah ideologinya, ini sangat bahaya, dan ini adalah salah satu ancaman bangsa ini. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia. Senang banget kita akhirnya ketemu lagi dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah sahabat anak Indonesia, hari ini Teman Nia kedatangan narasumber yang pastinya beliau adalah Dewan Pembina dari Komnas Perlindungan Anak. Nah, di sebelahnya sudah ada Bang Bima. Hai Bang. Hai temannya. Hai Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Bang sekarang? Kesibukannya masih dampingi Pak Aris ya, dan teman-teman di Temannya. Teman-teman di Temannya. Oke, berarti sibuk keliling Indonesia juga dong kalau sibuk sama. Masih seperti itu. Masih seperti itu. Oke, sibuk keliling Indonesia berarti banyak hal-hal yang ditemukan ya, atau hal-hal yang dicari ini sebetulnya. Banyak hal-hal yang ditemukan, banyak hal-hal yang dicari. Dari pencarian itu ya banyak ditemukan banyak hal. Banyak. Kayaknya semacam sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan gamblang begitu ya temannya. Nah Bang Bima, temannya kan dulunya tahu nih kalau Bang Bima pernah menjadi Kasatgas kontra radikalisme, dan ternyata saat ini masih konsisten di dunia perlindungan anak tuh. Gimana tuh Bang? Iya, jadi memang dulu pada saat saya diberikan tugas ya keliling Indonesia, kebetulan memang diamanahkan menjadi Kasatgas terkait radikalisme ya. Dan kita berupaya melakukan kontra deradikalisasi khususnya terhadap anak-anak yang terpapar pemikiran radikal, anak-anak yang terpapar pemikiran memberontak terhadap bangsa ya gitu. Istilahnya anak-anak yang sudah dikader untuk menjadi seorang yang akan makar lah kan gitu. Nah kita melakukan upaya-upaya itu, upaya-upaya antisipasi terhadap anak-anak. Saya keliling Indonesia, ternyata banyak ditemukan beberapa kasus nih ya. Pada saat itu ada di Sulawesi, di Kalimantan, khususnya kasus-kasus yang anak menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik lainnya. Dan itu saya lihat dengan mata sendiri, seluruh Indonesia hampir ada. Sehingga permasalahan terkait anak ini yang pada saat itu ada di benak saya bukan soal radikal saja, tapi ternyata pelik banget ya, dan sangat menyedihkan. Saya ingat sekali, ini masih kebayang mukanya, anak 4 tahun disetubuhi oleh ayah kandungnya. Itu ada di daerah Bombana di Sulawesi. Itu membuat saya sampai dengan saat ini, bagaimana saya bisa berbuat untuk bangsa, melindungi anak-anak Indonesia ya gitu. Ya alhamdulillah bisa bergabung sampai dengan saat ini dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, tentunya dengan pimpinan Pak Aris Merdeka Sirait. Gitu. Itu akhirnya yang ceritanya bisa terjun di dunia perlindungan anak dan konsisten sampai sekarang begitu ya Bang ya? Ya, karena terkait anak yang disetubuhi itu yang 4 tahun itu, ini masih terbayang sampai dengan saat ini ya. Jadi rasanya miris dan sedih pada saat itu. Dan bukan cuma satu tempat, ketika keliling tempat lain juga sama banyak ditemukan. Akhirnya bagaimana ya, karena tadi cerita soal anak,
bangsa ini bisa kuat, bangsa ini bisa bertahan, dan salah satu pertahanan ya bangsa ini adalah anak-anak. Jadi banyak generasi kita yang sekarang menjadi korban kekerasan seksual, korban kekerasan fisik, dan kekerasan non fisik ya, kekerasan pikiran pun juga banyak, sehingga kita harus selamatkan. Baik, nah Bang, kalau sebetulnya di topik kali ini kan kita akan mengangkat tentang bela negara itu sendiri. Sebetulnya itu juga yang sudah dilakukan oleh Bang Bima sebetulnya oleh dan teman-teman di Komnas Perlindungan Anak. Nah, menurut Bang Bima sendiri kalau bela negara itu apa? Ya, konteks bela negara saat ini secara aktualisasinya bagaimana masyarakat bangsa Indonesia gitu ya bisa mencintai negaranya dengan sungguh-sungguh, mencintai negara dengan sungguh-sungguh. Nah, ini harus kita bentuk. Banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya terkait bela negara. Tidak harus angkat senjata ya gitu. Banyak hal, banyak profesi, dan itu juga bagian dari bela negara. Seorang pengajar, pak guru, ibu guru itu adalah profesi bela negara karena membentuk karakter anak-anak, pendidikan anak-anak dari awal gitu. Nah, konsep ini harus kita terapkan bahwa bela negara bukan hanya sekedar kegiatan militer, bukan sekedar kegiatan yang terkait baris berbaris atau angkat senjata. Tapi bagaimana membentuk karakter bangsa lewat anak-anak ini mencintai bangsanya sejak dini, sejak awal. Menarik nih Bang Bima. Tapi menurut Bang Bima sendiri, generasi kita yang sekarang itu gimana sih kalau menanggapi tentang bela negara itu? Ya, masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang mencintai bangsa Indonesia, mencintai negara Indonesia tuh masih banyak, dan kita lihat itu. Tapi juga ada beberapa, sedikit sebetulnya. Cuman sedikit ini juga justru berbahaya ya, yang sudah mulai tidak peduli terhadap negeri ini, terhadap bangsa ini sudah banyak gitu ya. Jangankan mencintai bangsanya, mencintai dirinya sendiri, kehilangan identitas juga sudah banyak. Nah, ini yang harus kita waspadai dan harus menjadi bahan evaluasi ya seluruh stakeholder kita, bagaimana sih bela negara terhadap anak-anak. Ini kita temukan di beberapa tempat anak-anak sekarang. Jangankan dia mencintai bangsanya, menyanyikan lagu kebangsaan saja sudah tidak hafal, atau malah malas, atau malah cengengesan. Apa itu? Karena misalnya di sekolahnya tidak diajarkan secara sungguh-sungguh ya gitu. Tapi saya melihat juga bukan soal anak-anak, orang dewasa pun sama ya, terkait mereka cinta terhadap negeri ini. Ya, salah satunya adalah bentuk menghormati simbol-simbol kebangsaan. Bendera merah putih, lagu kebangsaan itu sudah hampir hilang. Ya, sudah hampir hilang. Kita sudah sangat banyak temukan ketika misalnya sedang ada upacara pun sudah jarang sekali. Nah, ini harus kita bangkitkan lagi. Kita harus bangkitkan lagi. Ini momentum nih hari ini, beberapa hari yang lalu ya gitu, Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, dan hari ini kebetulan beberapa kawan-kawan juga melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini bagaimana bisa bersinergi antara seluruh stakeholder meningkatkan kecintaan ya anak-anak terhadap bangsa, terhadap negeri, terhadap negara ya, khususnya bangsa Indonesia. Jadi upacara sudah jarang, tata cara menghormat bendera juga mereka sudah tidak tahu, apalagi menyanyikan lagu kebangsaan. Miris, cuman kita tidak boleh diam dan tidak boleh patah semangat. Ayo kita bangkitkan lagi supaya anak-anak itu cinta terhadap Indonesia. Betul banget tuh Bang Bima. Nah, tadi tuh Bang Bima sempat menjelaskan tentang bela negara yang fisik begitu kan, fisik non fisik. Saya juga sebetulnya sudah mencari tahu nih ada dua konsep kan. Kalau fisik yaitu kaitannya berarti dengan perang fisik. Terus juga ada non fisik. Nah, dari segi fisik sepertinya generasi awam sekarang itu mungkin seperti yang Bang Bima barusan sampaikan, mengabaikan pembahasan bela negara karena dianggap kita kan bukan militer, tidak dalam masa perang. Ya. Nah, itu tanggapan Bang Bima sendiri gimana? Oke. Jadi memang mewaspadai terjadinya perang itu harus
kita siapkan setiap saat. Karena perang pun akan terjadi setiap saat. Perang militer, perang secara fisik, kapanpun bisa terjadi. Sehingga teman-teman, bapak-bapak kita yang di TNI, di Polri juga jangan lengah, harus siap ya gitu. Nah, terus bagaimana sih menanggapi misalnya para generasi muda, loh kita kan sudah tidak perang, ngapain lagi adanya bela negara gitu. Nah, kita harus sadari bahwa saat ini ancaman terhadap negara ini ada istilahnya adalah proxy war. Apa tuh? Proxy war itu perang yang tidak terlihat, ya, perang yang tidak terlihat. Bentuknya apa saja sih yang memang saat ini muncul? Satu, memutus generasi muda, generasi bangsa, generasi calon pemimpin kita, ya, lewat berbagai macam cara. Negara asing masuk, ya, mereka melakukan upaya-upaya supaya tadi memperlemah ketahanan bangsa. Dengan cara apa? Munculnya, ini terkait anak-anak ya, munculnya akses pornografi yang begitu sangat mudahnya. Pornografi itu kan juga ada yang terkait hubungan seksual sesama jenis, hubungan seksual berbeda jenis ya. Nah, banyak yang kita temui, mungkin juga Nia dan teman Nia ketahui ya dari beberapa narasumber, bahwa hubungan sejenis ini biasanya ada predator anak ini. Mereka misalnya contohnya laki-laki muda, anak-anak ya, mereka lakukan sodomi kan gitu. Dan rata-rata korban adalah nantinya menjadi pelaku. Dan rata-rata pelaku sebelumnya adalah korban. Terus akan begitu. Kita lihat 10-20 tahun ke depan setelah kejadian yang memang sering ada, bagaimana calon-calon pemimpin kita ini. Mereka punya kelainan seksual. Ini laki-laki. Itu salah satu memotong generasi kepemimpinan kita. Terus yang kedua, anak-anak dijadikan kurir narkoba. Nah, ini narkoba masuk dari negara asing, ini salah satu bentuk proxy war untuk bisa merusak generasi bangsa itu lewat narkoba. Terus yang berikutnya adalah tadi pemahaman anti negara. Tidak bicara soal radikal saja, tapi makar. Ya, ada sekarang anti merah putih. Dari mulai tidak suka dengan pemerintah tapi sampai menjadi anti pemerintah. Nah, bahasa anti begini yang harus kita waspadai, dan itu sudah banyak menyerang anak-anak. Kita temui di beberapa tempat, misalnya dulu ada di Poso di Sulawesi, anak-anak TK, di bawah TK itu istilahnya PAUD atau playground ya gitu. Itu sudah diajarkan bagaimana mereka kontra terhadap negara, anti terhadap pemerintah. Gitu. Dan itu sudah anak-anak itu kita harus waspadai. Terus tadi ya, pemahaman radikal, pemahaman makar untuk memberontak juga. Bukan saat ini saja, memang dari dulu juga ada, tapi harus kita waspadai. Nah, ini salah satu bentuk proxy war ya, ancaman hoax itu juga banyak ya gitu. Dan kembali anak-anak bisa mengakses berita, mengakses media begitu mudahnya, sehingga mereka tidak bisa menyaring mana ini yang benar, mana ini yang tidak patut kita ikuti ya gitu. Itu kalau dilihat tadi kan begitu kompleks ya permasalahan remaja atau anak muda kita di Indonesia. Kalau kita nih Bang Bima berandai-andai, menurut Bang Bima sendiri perlu nggak sih di Indonesia itu diadakan wajib militer? Oke. Kalau wajib militer itu jelas sudah diatur di dalam undang-undang ya bela negara. Jadi wajib militer diperlukan jika terjadi begini. Tapi sekarang saat ini kita juga negara sudah membentuk satu aktivitas pendidikan namanya komando cadangan. Ya, itu juga adalah wajib militer sebetulnya. Tapi memang bukan wajib, sehingga ada beberapa orang yang rela ya mengabdi, rela berbuat untuk bangsa, akhirnya dibentuk, dilatih menjadi satu komponen cadangan ya ketika misalnya terjadi peperangan sudah disiapkan. Perlu tidak? Perlu. Tapi kita melihat bagaimana caranya masuk. Kita di bela negara itu tidak harus angkat senjata. Ya.
bela negara tidak harus angkat senjata, semua bisa berperan. Tadi misalnya non fisik apa, banyak teman-teman musisi ya yang berbuat untuk bangsa, teman-teman seniman, teman-teman dan yang lainnya, dan mereka menjadi bagian dari yang bisa berkontribusi terhadap negara. Kalau misalnya pekerja yang ada di luar negeri selagi itu legal, membayar pajak, devisanya masuk kepada negara, itu juga bagian dari bela negara. Jadi bela negara bukan hanya sekedar angkat senjata atau tadi yang saya bicarakan hormat kepada merah putih, bukan ya. Tapi semua komponen masyarakat itu bisa berbuat untuk negara dengan tadi ketentuan-ketentuan yang harus diikutin. Teman-teman yang menjadi atlet itu jelas ya, membela bangsa itu bagian dari bela negara. Tidak harus angkat senjata. Kalau misalnya gini Bang Bima, kita beralih ke segi non fisik dari bela negara itu, yaitu segi cinta tanah air dan kepercayaan terhadap ideologi bangsa. Nah, tanggapan Bang Bima sendiri gimana sih dengan apakah generasi saat ini menunjukkan sikap cinta tanah air tersebut, misalnya kayak mereka membeli produk dari Indonesia atau melestarikan budaya, kemudian juga cinta Pancasila dan sebagainya? Ya, generasi saat ini tadi memang sudah hampir terkikis ya, cinta terhadap bangsa ini sudah hampir terkikis. Tapi tadi saya tidak mau patah semangat, juga mengajak misalnya teman-teman guru di daerah, ayo bangkitkan lagi supaya yang dikhawatirkan, yang ditanyakan sama Nia sendiri tidak terjadi ya gitu. Salah satu bentuk bela negara, cinta terhadap negara, apakah dengan membeli produk-produk dalam negeri, itu salah satunya. Terus kalau beli produk luar negeri tidak ada masalah, bukan berarti dia tidak mencintai negaranya ya. Jadi darah mengalir untuk bangsa ini juga istilahnya harus berimbang ya gitu. Bukan berarti semua harus produk dalam negeri, itu terkait sektor ekonomi ya, dan itu terkait strategi. Kalau sektor ekonomi kita sudah baik, mungkin membeli produk luar negeri dengan kemampuan yang setiap orang ya silakan saja ya gitu. Tapi itu bukan terkait bela negara ya. Terus bagaimana sih mencintai negara itu? Tadi ya, salah satu bentuk adalah dia berbuat segala sesuatunya, konsepnya adalah ini untuk bangsa, ini untuk negara ya gitu. Segala hal, termasuk di lingkungan keluarga, orang tua misalnya. Orang tua mendidik anak dari kecil, dari memberikan pendidikan dan lain-lainnya. Biasanya doanya apa? Untuk agama dan bangsa ke depan. Itu salah satu bela negara, orang tua mendidik anak gitu. Jadi konsep bela negara jangan terlalu sempit, dilatih secara militer, bukan ya. Tapi semua bentuk bahwa yang kita lakukan hal yang baik untuk anak-anak adalah bagian dari bela negara. Setuju. Nah, Bang Bima kan saat ini menjadi bagian dari Komnas Perlindungan Anak, yaitu sebagai Dewan Pengawas dari Komnas Perlindungan Anak. Kalau boleh tahu secara personal sendiri, Bang Bima melihat anak-anak itu gimana sih? Iya, kalau bicara kegiatan di Komnas Perlindungan Anak ya, saya mencintai anak-anak karena tadi lewat pengalaman ya, banyak anak-anak yang menjadi korban segala macam lah, eksploitasi, termasuk korban dari orang tuanya sendiri. Terus bagaimana sih melihat anak-anak Indonesia sekarang? Anak Indonesia sekarang menjadi anak-anak terbaik ya, anak-anak terbaik di generasi saat ini. Sehingga ketika ada ancaman-ancaman itu hanya kita perlu waspadai saja. Teman-teman di Komnas Perlindungan Anak ataupun misalnya aktivis-aktivis perlindungan anak lainnya juga tujuannya sama, demi menyelamatkan bangsa ini lewat anak-anak ya, menyelamatkan bangsa loh, bukan menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan bangsa lewat anak-anak. Jadi ada PR lebih besar lagi, kalau kita tidak selamatkan anak-anak, bangsa kita bakalan hancur gitu nih ya. Nah, Bang, tanggapannya terkait dengan tagline Komnas Perlindungan Anak yang saat ini baru ya, bahwa melindungi anak sama dengan bela negara. Itu gimana tuh tanggapannya, Bang? Itu luar biasa dan saya sangat sepakat itu. Melindungi anak adalah bagian dari bela negara. Teman-teman aktivis perlindungan anak, jangan patah semangat, jangan merasa
hanya sendirian, ini seluruh Indonesia. Ingat, apa yang dilakukan adalah bagian dari bela negara, ya. Semua yang terlibat, bukan hanya orang-orang di Komnas sebetulnya ya gitu, tapi semua yang terlibat adalah bagian dari bela negara. Bagaimana sih bisa muncul ini adalah bagian dari bela negara? Tadi kita berupaya menyelamatkan bangsa hanya bagian kecil sebetulnya lewat anak-anak. Nah, teman-teman yang terlibat di perlindungan anak, di Komnas Perlindungan Anak dari mulai tingkat kecamatan di daerah sampai dengan tingkat pusat, kami bilang itu adalah bagian dari bela negara. Siapapun itu, tidak harus yang ahli terhadap bidang anak ya, yang mensupport sekalipun misalnya supir ya gitu, yang ikut beraktivitas bagian dari bela negara. Jadi mari kita bangkitkan semangat pelindungan anak ini adalah semangat bela negara gitu. Kita tidak harus berperang, tidak harus angkat senjata. Ini adalah bagian terkecil tapi penting sekali ya, penting sekali untuk menyelamatkan bangsa lewat anak-anak. Penting banget dah. Menurut Bang Bima sendiri, apakah mungkin sebuah negara itu akan merasa terbela ketika memang anak-anaknya itu tidak terlindungi gitu? Kenapa jadi anak itu harus menjadi bagian atau dari wujud yang memang harus dibela? Ya tadi, kenapa anak ini harus dibela? Anak ini generasi penerus bangsa. Munculnya kita, munculnya Bapak Presiden kita, munculnya Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri dan lainnya pasti melewati masa kanak-kanak. Tidak mungkin langsung jadi seperti ini. Ini yang harus, kenapa sih harus dibela ini loh. Mereka calon pemimpin bangsa. Entah nanti akan jadi direktur, entah jadi guru atau apapun, kita harus selamatkan. Kita harus bentuk karakter anak-anak ini adalah karakter yang mencintai bangsa Indonesia. Itu saja. Ya, karena kalau sudah kebentuk karakter, nanti dia profesinya jadi apa, sekolahnya di mana, itu mereka yang memilih. Tapi membentuk karakter ini yang sulit. Temania ya, jangankan anak-anak, orang-orang dewasa pun sekarang sudah banyak yang tidak cinta terhadap negerinya. Teman-teman yang sudah disekolahkan oleh negara juga banyak yang berbelok. Nah ini kan kenapa kan gitu. Nah, ini harus kita waspadai. Tadi pemikiran-pemikiran memberontak terhadap bangsa ini harus dihilangkan dan kita harus waspada. Di tingkat sekolah juga Bapak Ibu guru punya peran penting, apalagi orang tua. Ya, gitu. Kalau dari kacamata Bang Bima sendiri, apa sih tantangan melindungi anak di zaman sekarang ini? Tantangan melindungi anak adalah tadi proxy war. Ya, media. Oke, yang sebelumnya udah dijelasin tadi ya. Media ini non fisik, kita tidak bisa secara langsung karena banyak anak-anak menjadi korban ataupun menjadi pelaku, semua berawal dari media internet, aksesnya yang luar biasa, media sosial jelas ya gitu. Ini adalah salah satu tantangan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa teknologi dan dunia digital ini sudah menjadi komponen sehari-hari ya. Orang tiap pagi sudah sarapan paginya sudah media sosial. Tapi ingat, ada anak-anak yang harus kita lindungi. Gitu. Anak-anak yang harus kita lindungi juga, tapi juga ada beberapa anak-anak yang juga menjadi pelaku dari sebuah kegiatan negatif ya. Entah itu bentuk kriminalitas, kenakalan atau malah sampai kejahatan. Nah, itu salah satu tantangan adalah teknologi. Jadi kita berupaya melindungi anak-anak secara fisik, tapi non fisiknya itu menjadi tantangan berat. Dan ini peran seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa harus ikut juga ya gitu, melakukan upaya-upaya preventif terhadap ancaman itu. Betul, dan bangun tidur aja kalau zaman sekarang kayaknya udah langsung pegang handphone ya. Bangun tidur dan mau tidur pun begitu ya. Pegang handphone, buka Instagram, buka TikTok gitu. Lagi tidur juga sama. Oke, ya gitu. Dibayangin gitu ya. Lagi tidur kebangun juga dilihat itu. Nah, ini terjadi dengan anak-anak. Dunia pendidikan juga sama ya. Nah, ibu, bapak guru juga jangan terlalu bukan lengah, tapi merasa misalnya sudah semuanya
menggunakan teknologi, semuanya menggunakan handphone. Kita harus lihat sisi-sisi negatifnya, sisi-sisi yang membahayakan anaknya, ya gitu. Memang terbantukan saat ini, tapi itu juga menjadi satu ancaman. Itu salah satu yang saya harus ingatkan kepada teman-teman ya. Tantangan kita dalam perlindungan anak adalah mengantisipasi ancaman media sosial yang luar biasa, hitungan detik ya, hampir seluruh dunia mungkin ya gitu. Tapi ini juga ini nggak sih Bang, menjadi dilema nggak sih dalam mendidik anak pada akhirnya di zaman sekarang gitu kan? Selain ancaman fisik tadi yang sudah dijelasin, jadi ada juga ancaman non fisik, yaitu misalnya akhirnya orang tua dianggap kurang melindungi anaknya ketika sudah berhadapan, terutama yang tadi Bang Bima jelasin gadget gitu kan, bangun tidur, mau tidur semua serba gadget. Di sisi lain positifnya adalah anak-anak akhirnya mendapatkan informasinya lebih cepat kan gitu. Nah, mereka mungkin jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang tuanya, tapi kita nggak tahu kan betapa luasnya informasi gitu-gitu. Nah, gimana ya, bahayanya gadget itu sendiri kan memang sangat berpengaruh terhadap anak, apalagi yang sudah kecanduan atau adiksi. Misalnya anak lebih mudah terpapar pornografi dan lain-lain gitu kan. Nah, sebetulnya hal ini bisa nggak mengancam ideologi dari si anak itu sendiri? Bisa. Beberapa kasus yang ditemukan adalah melakukan upaya namanya brainwash, cuci otak itu lewat media sosial. Hanya cukup 2 menit, hanya cukup 2 jam, cukup 2 menit lewat media sosial, dan cukup 2 jam ketika tadi pelaku yang ingin melakukan cuci otak terhadap anak itu juga bertemu. Jadi harus diwaspadai. Cukup 2 jam saja orang bisa berubah pikirannya, bisa diubah pemikirannya. Nah, terkait ideologi ini yang paling bahaya ya. Tapi sekarang jangankan ideologi lah, kita melihat misalnya di grup WhatsApp gitu ya, muncul ini anti begini, menjelekan ini, itu anak-anak yang tidak paham juga akan ikut-ikutan. Itu salah satu bahaya ya gitu. Anak-anak sudah mulai diajarkan tidak mencintai pemimpinnya, tidak mencintai presidennya. Ini bahaya sekali gitu. Dan itu banyak terjadi. Anak-anak begitu ya. Apakah itu juga ada kaitannya karena anak-anak dilibatkan dalam isu politik? Ya, anak-anak sekarang sudah dieksploitasi secara politik, dan ini bahaya. Ini tidak boleh. Anak-anak boleh belajar politik, pada saatnya nanti akan belajar, tapi dilibatkan dan diubah pemikirannya untuk mengubah ideologinya, ini sangat bahaya, dan ini adalah salah satu ancaman bangsa ini. Apa sih menurut Bang Bima yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak ini dalam upaya untuk bela negara? Ya, salah satu yang paling dasar adalah mari kita mulai ada semangat dalam mencintai bangsa ini. Ayo kita galakan lagi upacara bendera. Memang tidak harus berlebihan, tapi setidaknya itu menempel ya. Berlebihan juga tidak boleh, tapi menempel. Di dalam hatinya lagu kebangsaan ini, kalau bisa ya gitu, setiap pagi itu sudah terus-terusan diperdengarkan gitu di setiap momen ya. Sekarang jangankan anak-anak, dewasa saja sudah lupa ya gitu. Atau misalnya bukan lupa, kalau lupa boleh, tapi aneh loh, kok menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya gitu. Ada yang merasa begitu, aneh terus geli gitu kan. Atau malah kita lihat di beberapa event-event, di beberapa momen-momen, pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada yang sikapnya tidak jelas. Dia tidak bisa bernyanyi, ya silakan saja, mungkin lupa atau tidak hafal, tapi diam dengan sikap sempurna. Ini ada yang foto-foto, bercanda-bercanda, misalnya sambil merokok atau apapun yang dilakukan. Itu salah satu sikap yang harus diperbaiki. Dan contoh yang tidak baik seperti itu. Mari kita mulai dari diri kita, dari teman-teman Komnas di daerah khususnya. Ayo ciptakan generasi-generasi yang mencintai bangsa ini. Keren banget Bang Bima. Pesan terakhir Bang untuk temannya di luar sana. Pesan terakhir, mari menjadi bagian perlindungan anak. Karena menjadi bagian perlindungan anak adalah bagian dari bela negara. Itu ya, jangan pernah takut, jangan pernah merasa putus asa.
tantangan kita lebih besar, saling bergandengan tangan. Ini adalah langkah terkecil tapi terbaik. Gitu. Melindungi anak adalah bagian dari bela negara, bagian dari bela agamanya. Ya gitu. Ingat, bagian bela negara dan bagian dari bela agama. Lingkungan terkecil, keluarga, ya, temannya yang lain, ayo bangkitkan semuanya. Khususnya sekarang misalnya masa-masa perpolitikan, cetuskan perlindungan anak adalah menjadi program utama. Ya, program utama. Ingat, ekonomi bisa maju, politik bisa maju, semua bisa maju karena anak-anak. Kita lindungi anak-anak dulu. Begitu, Nia. Bang Bima, terima kasih banyak. Terima kasih temannya. Sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi sahabat anak Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bang Bima sehat selalu. Ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi, main-main lagi, Siap. makan nasi Padang lagi. Kok nasi Padang sih? Oh enggak. Atau diajak keliling-keliling Indonesia gitu ya. Oke, Kita ya. penasaran sebetulnya apa sih yang dicari gitu kan. Apa yang ditemukan gitu kan. Karena selalu nggak pernah ketahuan nih sahabat anak Indonesia sebenarnya apa yang dilakukan sama Bang Bima, agak-agak rahasia gitu. Ya. Mungkin nanti buat sahabat anak Indonesia yang pengen kenal atau konsultasi mungkin masalah kasus juga boleh ya Boleh, Bang Bima. apapun. Di Komnas Perlindungan Anak boleh, gitu ya. mau soal kasus dan soal lainnya juga Boleh ya. boleh. Tentang bela negara juga boleh. sahabat. Tentang bela negara boleh. Boleh, oke Bang Bima, terima kasih. Terima kasih, Nia. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia, obrolan seru bareng Bang Bima. Saksikan hanya di Temania setiap hari Sabtu jam 7 malam di Aris Mereka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Nia undur diri, sampai jumpa. Dadah.